Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kami tayangkan perjalanan menuju Puskesmas Muara Belida yang menempuh jarak sekitar 24 kilo dari jalan utama. Jalan yang ditempuh itu jalan yang berlubang, ada sedikit aspal tapi juga sudah banyak rusak. Kemudian jalan bebatuan, sebagian jalan bebatuan, sampai ke dekat Puskesmas Muara Belida yang sudah ada jalan yang dibentuk cor. Ini dia Puskesmas Muara Belida yang berada di daerah perairan. Bisa juga ditempuh dengan jalur laut, jalur sungai, dengan kendaraan perahu, ketek atau tongkang perahu yang ukurannya sedikit lebih besar. Wilayah kerja Puskesmas Belida terdiri 8 desa yang berada di perairan semua. Ya, ini dia Puskesmas Muara Belida. Ini adalah halaman depan Puskesmas Muara Belida yang dikelilingi oleh sungai ya. Sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Baik, kita menuju Puskesmas Muara Belida. Selamat datang di Puskesmas Muara Belida. Ya, inilah tampilan di dalamnya. Ini ruang KIA, MTBS, gizi, imunisasi, semuanya bergabung dalam satu ruangan. Ini ruang poli umum, poli rawat jalan. Ya, ini ruang rekam medis. Ini di sebelahnya adalah ruang farmasi ya. Terlihat petugas farmasi sedang bertugas. Ini ruang tata usaha yang sedang ada rapat di dalamnya. Ini kita menuju ruang laboratorium. Ya, ini adalah ruang laboratorium Puskesmas Muara Belida. Yang di depannya adalah ruang poli gigi dan ruang kepala Puskesmas Muara Belida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiati sebagai Kepala Puskesmas Muara Belida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahperotila, berperan sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Muara Belida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Amyarti, bertugas sebagai tenaga adminkes yang ditugaskan menjadi pengelola renbud Puskesmas Muara Belida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destriana. Di sini saya berperan sebagai bidan yang bertugas sebagai petugas gizi di Puskesmas Muara Belida. Aduh, awat ini program baru lagi. Tempat pimpinan dulu lah kalau kayak gini. Bisa saya memutuskan sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk, Bu Pero. Silakan duduk, Bu Pero. Iya, Bu. Ada masalah apa? Ini Bu, barusan kan dari grup dinas kesehatan ini minta data dan nama program gizi kita. Petugas gizi. Iya, untuk membahas tentang program gizi gratis. Oh, apa itu isi WA-nya apa itu, Bu Pero? Untuk setor nama petugas Setor gizi nama ya? setiap puskesmas untuk pengelola program gizi. Oh, itu untuk program makan Makan gratis gratis bergizi iya, ya? yang- Oh, berarti mungkin kalau untuk cek ini ya, Bu Pero ya? Iya. Cek catering ya, Iya, jadwalnya. untuk itu Bu, itulah kita kan tahu kita kan belum ada pengelola program gizi ini. Jadi Iya, gimana Bu? siapa ibu Perunya yang akan kita masukkan namanya untuk
menjual program ini ya. Iya Bu. Kalau kita itu kan sebenarnya sudah mengajukan, kalau nggak salah nanti kita tanya dulu Bu sama yang adminkes kita Ya. itu sudah diajukan. Ya. Tapi untuk sementara ini kalau saran dari saya Bu, Iya. apakah untuk sementara kita beri mandat dulu pada salah satu bidan kita aja Bu? Oh, rekomendasi kita Iya, bidan ya Bu Vero ya. iya. Karena kan bidan kan sudah ya minimal ada lah mereka tahu tentang gizi itu, terutama untuk anak-anak kan. Memang tupoksi bidannya kayaknya mirip-mirip Iya. gizi. Berapa Bu Vero jumlah bidan di puskes kita? Di puskes kita nggak melibatkan di desa ya Bu Vero ya? Enggak, iya Bu. Berapa orang? Kalau bidan di puskes kita itu ada 8 Bu. Kan mereka ada yang di lansia, ada yang di pelayanan KIA. Tapi untuk jelasnya Bu, nanti apa kita panggil dulu petugas adminkes untuk rembut tadi, kita cocokkan dulu sama dengan bidan-bidan tadi termasuk bidkor Bu. Gimana Bu pada saran saya? Iya, karena kan bidan ini kerjanya banyak tuh Bu. Iya, Ya. Kita iya, nggak Bu. tahu Iya. seberapa banyak mereka beban kerjanya. Boleh juga Bu Vero kita panggil aja untuk bidan koordinator, kan dia lebih paham ya terhadap kerja-kerja. Karena saya dengar tuh bidan itu banyak aplikasi sekarang yang masih Nah, dibuat. iya Bu. Tapi Ya. kita nyuruh, tapi nanti mereka kan ada kegiatan tersendiri. Iya. Ini karena kayaknya lebih sibuk ini nanti untuk kira-kira program, ada nggak rekomendasi untuk petugas pengelola bergizi yang akan kita ajukan ke dinas untuk program makan bergizi gratis ini? Bu, kalau rekomendasi dari saya, gimana kalau untuk pengelola gizi yang diajukan kita ini dari bidan saja Bu? Karena kan selama ini memang yang mengcover kegiatan gizi itu memang dari bidan-bidan kita Bu, ada bidan kita kan. Nah, karena juga tupoksi dari bidan sendiri kan nggak berjauhan dari program-program gizi. Gimana Bu kalau menurut Ibu? Oh iya Bu Vero ya, bidan selama ini menjalankan program gizi. Iya. Tapi saya dengar sekarang bidan ini banyak aplikasi ya. Tapi untuk lebih jelasnya Bu Vero kita tanya aja dulu sama bikornya. Mungkin mereka sudah ada bagian masing-masing. Takutnya nanti mereka tumpang tindih dan terabaikan. Nanti bisa minta dihubungi dengan bikornya aja nanti ya Bu Vero. Kalau minta dipanggilkan bikornya. Baik Bu, nanti saya panggilkan dulu bikor dan bidan yang bertugas di pelayanan. Permisi Bu. Saya Iya, panggil dulu. ya silakan Bu Vero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Destri, Wiwit, adik-adik, kita ke ruang infus dulu. Ambil dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Ya. Masuk, Pak. Oke, silakan duduk dulu sama. Semua bidan di sini, saya panggil ke sini punya maksud tujuan karena tadi dapat informasi dari Dinas Kesehatan bahwa kita akan setor nama penanggung jawab gizi untuk program apa Bu Vero? Makan Memang bergizi selama gratis. ini gizi itu kan diserahkan sama bidan Destri ya Bu Vero ya. Benar. Nah ya, bagaimana kalau nama Ibu Destri kita ajukan aja ke Dinas Kesehatan, gimana bidan Destri? Jangan Bu, karena saya ini Bu sebenarnya di gizi ini juga sudah kelabakan Bu. Belum lagi program saya benar-benar yang benar-benar KIA, laporan KIA, tambah lagi PPPGM, turun ke lapangan. Kalau ada kualitas nantinya saya yang turun. Soalnya kalau dilimpahkan saya lagi untuk MBG ini, nanti saya tidak tercover Bu. Jadi tidak maksimal. Oh iya, banyak sekali program dimiliki oleh Ibu Destri Iya ya. Bu. Gimana kalau seandainya kegiatan itu bisa dikurangi, nanti kita konfirmasi Bu Bikor gimana ini untuk kegiatan Ibu Destri. Jadi kita fokuskan dia ke bagian gizi aja untuk laporan KIA atau pengiriman ekohor. Nanti gimana Bu Bikor kan bisa tahu itu siapa yang petugasnya yang tidak terlalu banyak bebannya, bisa dialihkan ke sana. Oh, oke Bu. Kalau untuk bidan yang belum banyak programnya, ada bidan Wiwit. Jadi nanti saya serahkan untuk seluruh program KIA nanti diserahkan kepada bidan Wiwit. Ya, benerlah itu Bu. Jadi
pelimpahan tugas dari Bidan Desri tadi kan dari Bidkor ke Bidan Wiwit. Jadi Bu Desri memang fokus untuk masalah gizi aja. Gimana Desri? Bisa kan? Kalau untuk yang selama ini dijalani itu pun sudah banyak Bu sebenarnya. Jadi kalau bisa, kalaupun yang MBG ini diserahkan ke saya, harus ada yang mendampingi seperti itu Bu. Jadi yang mendampingi saya. Tapi Bu Desri, ini kan baru kita ngajukan namanya dulu. Nanti untuk kedepannya, kalau misalnya memang Bu Desri itu ada kendala atau ada yang memang perlu diperbantukan, nanti kita akan rembukan lagi. Gimana Bu? Hapus? Iya. Ya Bu Desri ini kan untuk pengajuan nama sebagai penanggung jawab. Untuk memang nanti di lapangan Ibu Desri butuh asisten, nanti kita cari lagi siapa yang bersedia untuk menjadi asisten Bu Desri. Karena kan selama ini Bu Desri kan sudah buat program gizinya. Jadi kalau kami mau tunjuk bidan lain untuk melaksanakan kegiatan ini, kami dari awal lagi akan mengajarinya. Apalagi Bu Desri kan udah tahu tuh tentang pemegang program gizi ini. Apalagi sudah hampir 1 tahun lebih memegang programnya. Minta tolong dong Bu Desri. Gimana Bidan Wiwit, apa bersedia untuk pelemparan tugas dari Bidan Desri untuk seluruh laporan KIA dikirim oleh Bu Wiwit? Iya Bu, bersedia. Baiklah, kalau gitu Bu Desri, saya langsung tunjuk saja bidan kami untuk mendampingi Bu Desri dalam menjalankan program gizi. Gimana Bu Karni, bersedia ya? Iya Bu. Ya, Bu Desri gimana? Siap diajukan namanya ke Dinas Kesehatan? Iya Bu, nggak apa-apa sih. Oke, dan untuk Bidkor, tolong Bu Bidkor, nanti semua program yang merasa keberatan dari Bu Desri mohon dihandle oleh Bidan Wiwit. Jadi, Ibu Pero nanti setelah ajukan namanya untuk sebagai pemegang program gizi di puskesmas kita. Baik, saya akan ajukan nama Bu Desri ya Bu ke dinas kita dari puskesmas kita yang pemegang program gizi adalah Bu Desri. Oke, semuanya clear? Iya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Silakan kembali ke ruangan masing-masing. Untuk Bu Pero nanti tetap tinggal di ruangan saya Bu, ya, karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan pada Bu Pero. Baik Bu. Bu Pero, yang ingin saya bicarakan, kalau lihat dari masalah tadi itu, jadi kita ini masih banyak kekurangan di puskesmas tenaganya. Saya tidak begitu paham, karena Ibu Pero ada bagian kepegawaian, mungkin banyak profesi yang kurang. Kira-kira Bu Pero itu gimana itu? Iya Bu, memang kita kan banyak, kita harus segera mengusulkan, terutama kan ini program makan gizi gratis ini kan pasti akan berkelanjutan dan lama kan. Gosip informasinya nih, itu bakal dijadiin bendahara gitu ya di puskes ini. Dari mana tuh informasinya? Gosip sih yang beredar, tapi nggak tahu juga infonya sih gitu. Nggak sanggup aku, berat itu. Bendahara. Gimana kalau saya panggil dulu ya Bu tenaga Minkes kita sebagai dia kan yang lebih paham tentang perencanaan kebutuhan dari tenaga puskesmas kita. Ya, coba dipanggil dulu, jadi kita bisa lihat apakah tetap diajukan tenaga-tenaga kita yang kurang atau memang ada tenaga yang berlebih. Tolong Bu Pero nanti dipanggilkan ya. Baik, untuk Bu adminnya. Permisi Bu, saya Iya, panggil dulu. ya silakan Bu Pero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu. Bu Ami, kita ke ruang pintus dulu dipanggil. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya langsung aja ini ya. Jadi Ibu Pero ini pemegang rembuk kita. Iya. Bu Ami, ini mau tanya nih. Kita kan banyak tenaga kita yang kekurangan. Apakah tenaga kita ini setiap tahunnya itu diajukan ke Dinas Kesehatan untuk pemenuhan tenaga atau gimana itu Bu Ami? Saya mohon penjelasan dari Bu Ami. Oh iya Ibu, memang sudah 2 tahun ini kami itu diminta untuk mengisi usulan di aplikasi Rembut. Nah, sudah saya usulkan untuk kebutuhan tenaga di puskesmas kita ini. Seperti kita kan kurang tenaga gizi. Saya sudah usulkan 2 orang tenaga gizi, kemudian 1 orang tenaga apoteker, kemudian tenaga rekam medis 1 orang, kemudian untuk pengelola administrasi keuangan kita itu 2 orang, yaitu untuk BOK dan
blood, kemudian tenaga counseling juga 1 orang Bu. Itu sudah saya usulkan Bu. Oh bagus Bu Ami, berarti kita sudah mengusulkan tiap tahun. Iya. Jadi kita tinggal nunggu kuota distribusi pegawainya. Semoga aja tahun ini kita dapat semua pegawainya dan semua tenaga yang tidak ada bisa dipenuhi. Iya Bu, semoga segera ya Bu ya terrealisasi ini Bu Ami juga ya Bu Pinus. Karena kan memang selama ini kita mengusulkan terus, tapi memang belum ada tenaga yang memang benar-benar di kapasitasnya. Jadi untuk sementara ini memang kita berdayakan apa yang ada dulu ya Bu, seperti tenaga gizi tadi kan bidan terpaksa kan. Tenaga yang lain juga counseling, mungkin kita kan selama ini memang perawat. Jadi itulah Bu kendala kita selama ini. Kita berdoa aja semoga cepat ada pegawai baru yang memang benar-benar di kompetensinya. Iya, karena saya takut Bu Pero dengan keterbatasan tenaga, takutnya kita tidak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Benar, Karena Bu. kita tahu kan wilayah kerja kita ini kan perairan. Iya. Mereka udah jauh-jauh ke sini, nggak ada tenaganya. Kita suruh pulang atau kita rujuk ke puskesmas lain, kasihan mereka. Saya minta tolong Bu Pero untuk penghandelan bagian kepegawaian. Walaupun harapan kita semoga kita dapat semua tenaga kesehatan tidak ada. Kan tapi kalau memang belum dapat, saya juga nggak ngerti kenapa kita ini nggak pernah dapat. Mungkin karena puskesmas kita yang cukup jauh Iya, benar, dari Bu. Jakarta. Iya. Jadi saya mohon Bu Pero kesabarannya untuk mempekerjakan atau tupoksinya nanti dipekerjakanlah yang biar pelayanan yang kita berikan itu lebih prima, lebih memuaskan untuk masyarakat di sekitar kita. Itu aja, berarti Bu Ami tetap semangat Bu ya untuk mengajukan rembut walaupun tidak pernah di ACC. Sudah 2 kali Bu saya ngusut, tapi counseling ini tidak ada yang masukkan lamaran. Apoteker juga tidak ada yang masukkan lamaran. Semoga tahun ini ada ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan walaupun puskesmas kita terpencil, Iya. kita jangan terpencil juga pelayanan kita ya. Oke, terima kasih Bu Ami, Bu Pero atas konfirmasinya. Tetap semangat.